Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Jadi untuk inverse fungsi yang merupakan fungsi dinamakan dengan fungsi inverse. Perhatikan gambar 5.3. Ini adalah gambarnya. Kita punya himpunan A adalah bentuk angkanya 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B itu adalah PQRS. Nah, sedangkan fungsinya itu berarti dari himpunan A ke himpunan B. Tapi tidak ada yang kosong. Jadi semuanya itu punya masing-masing. Punya teman masing-masing, ibarat katanya. Oke. Jadi nggak ada yang kosong di antara salah satu himpunan A maupun himpunan B. Oke, jadi misalkan fungsi F itu adalah fungsi dari A ke B. Nah, fungsi inverse ini namanya inverse pangkat min 1, itu namanya inverse. Adalah fungsi inverse dari F ke B, dari B ke A. Jika dan hanya jika F fungsi bijektif dan F inverse komposisi dari F sama dengan identitas himpunan A. Dan fungsi F komposisi dari fungsi inverse F sama dengan identitas dari B. Langsung aja kita next. Nah, ini adalah cara cepatnya untuk menentukan inverse. Jadi untuk fungsi fx nih, kita punya ax plus b. Nah, angka yang di depan x itu adalah bernilai a, sedangkan b itu adalah konstanta yang nggak punya variabel atau berbentuk angka. Jika kita menentukan fungsi inverse-nya, jadi ini plus b kita rubah jadi min b. Sedangkan a yang ada di depan variabel x kita taruh di bawah jadi per a. Oke, kemudian yang kedua, misal kita b-nya itu bernilai negatif, ini kan positif. Nah, ini adalah negatif. Negatif juga berubah jadi positif nih. Nah, sedangkan yang di depan variabel x itu adalah si a, tetap masih taruh di bawah per a. Oke, jadi plus rubah jadi min rubah jadi plus, sedangkan posisi a-nya itu adalah letak taruh di bawah. Jadi bentuknya pembagian per a. Dan ini juga sama. Ya, ini a-nya bernilai negatif, b-nya bernilai positif. Berarti ini min a tetap taruh di bawah. Min-nya juga tetap ngikut. Jadi min-nya itu adalah punya nilai si a, bukan punya nilai si x. Ya, jadi min a-nya tetap ikut taruh di bawah minusnya. Sedangkan plus b-nya kita rubah jadi min b. Nah, kalau misalnya dua-duanya bernilai negatif, nah, min b itu kamu rubah jadi plus b. Sedangkan min a itu taruh di bawah jadi per min a. Jadi min negatifnya itu punya nilai si a. Jadi harus ikut taruh di bawah. Oke, jadi patokannya plus pindah jadi min pindah jadi plus. Nah, yang a-nya walaupun dia positif atau negatif tetap taruh ada di bawah. Jadi per a. Nah, untuk contoh yang kedua, ini kan ax plus b doang kan cuma satu nih. Nah, nggak bentuk pembagian. Nah, sedangkan untuk cara cepat yang kedua, kita punya fungsi fx yaitu ax plus b per cx plus d. Jadi kita punya 4 angka. Nah, untuk menentukan inverse-nya, ini pangkat min 1 adalah inverse. Jadi posisi a sama d tukar posisi. A sama D tukar posisi, kemudian plus rubah jadi min. Ini D pindah taruh ke A, jadi min D. Sedangkan A taruh posisi yang ke D, jadi min A. Sedangkan B sama CX itu tetap. Yang dipindahin cuma nilai angkanya doang ya. Jadi variabel X-nya ini nggak ngikut, dia posisinya tetap ada di atas. Yang dirubah, yang pindah posisi itu cuma nilai A sama nilai D. Plus jadi min jadi plus.
Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Menentukan fungsi inverse. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kita punya himpunan A, himpunan B, itu masing-masing dia nggak ada yang kosong, jadi semuanya terpenuhi. Itu adalah namanya fungsi. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Tapi Ibu tadi udah ngasih cara cepatnya. Ini langsung kita misalkan, berarti misal kita punya fungsi fx-nya itu adalah 2x plus 3, tentukan fungsi inverse-nya. Tadi kita punya, jadi bentuknya seperti ini ya, 2x plus 3, berarti 2x plus 3, ini x-nya tetap, plus 3, jadi rubah jadi min 3, sedangkan a-nya taruh di bawah jadi per 2, jadi hasilnya itu adalah x min 3 per 2. Kita buktikan. Nih. Ya, jadi x min 3 per 2. Nah, ini kan fungsinya masih nilai y. Nah, kita rubah jadi x. Jadi hasilnya adalah ini. X min 3. Jadi Ibu nggak usah ngejelasin ini ya, karena udah Ibu kasih tahu cara cepatnya. Jadi kamu nggak usah tahu sebenarnya gitu. Oke? Langsung next untuk contoh soal selanjutnya. Kita punya fungsi fx, gx, hx, dan i x. Oke, untuk yang pertama x min 2. Gimana kalau misalnya di depan variabel x-nya itu nggak ada angkanya, Bu? Ini ada sebenarnya. Adalah 1. Ya, karena 1 jadi di matematika nggak usah ditulis. Nah, ini kan jadi tetap ax min b nih. A-nya itu kan adalah 1, karena nggak ada angkanya kan, jadi sama dengan 1. Min B. Nah, min ini kita rubah jadi plus. Nih, jadi hasilnya adalah X plus 2. Udah, itu doang. Jadi yang ini kamu nggak usah mikir-mikir kesini lagi. Oke? Nah, ini juga sama nih. AX plus B. Plus B kita rubah jadi min B. Nih. Plus kita rubah jadi min. Nah, x-nya itu tetap taruh di atas. Ya, sejajar dengan nilai si B. Ini tetap nih, x plus 5, ini dirubah doang, yang ini plus dirubah jadi minus, sedangkan 3-nya taruh di bawah jadi per 3. Jadi x min 5 per 3. Nih. Ya. Jadi kamu nggak usah ngitung-ngitung kayak gini lagi nih. Ini udah cara cepat deh. Jadi ini ax plus b kamu rubah, plus dirubah jadi min, sedangkan 3-nya itu taruh per bawah, jadi per 3. Nah, ini juga sama, walaupun di depannya bentuknya adalah pecahan, tetap nilai si a-nya ini tetap taruh di bawah. Nah, ini min dirubah jadi plus. Jadi hasilnya itu adalah x plus 7 per 3 per 4. X plus 7 per 3 per 4. Min dirubah jadi plus, x-nya tetap, ini rubah. Nah, 3 per 4-nya taruh di bawah jadi per 3 per 4. Sedangkan kalau yang misalnya yang nilai si B-nya nih, yang berbentuk pecahan, tetap aja, sama aja kita tulis. Jadi x ini tetap, min kita rubah jadi plus 2 per 5. Nah, sedangkan min 3-nya kita taruh di bawah jadi bentuk pecahan per min 3. X tetap, min dirubah jadi plus, 2 per 5-nya tetap. Nah, min 3 ini ditaruh di bawah jadi min 3, posisinya di bawah. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya kita punya persamaan fungsinya itu adalah kuadrat sempurna atau kuadrat tidak sempurna. Jadi untuk rumusnya adalah seperti ini. Kita nggak bisa menentukan cara cepatnya. Ya, jadi harus ada bentuk rumusnya yang harus kamu selesaikan. Dan ini adalah rumusnya. Kita misalnya punya untuk fungsi pertama itu adalah 4x kuadrat min 12x plus 9. Nah, tadi itu kan bentuknya nggak ada kuadrat ya. Ini
yang ada kuadratnya, pangkat kuadrat. Oke. Jadi untuk menentukannya kita mencari nilai si B nih, nilai si B nih. Ini adalah nilai si B. Berarti ini adalah nilai si B nih. Oke. Jadi rumusnya itu kan nilai untuk menentukan nilai si B adalah ini nih. 4AC. Nah, akar ini kan karena akar. Jadi akar 4 itu kan sama dengan 2 nih. Nah, 2-nya taruh di luar. Sedangkan AC-nya itu kan nggak ada kuadratnya. Jadi nggak bisa dikeluarin, jadi dia mesti tetap pakai akar. Jadi akar AC 4-nya dikeluarin karena akar 4 itu adalah sama dengan 2. Jadi 2 akar AC untuk menentukan nilai si B nih. Nilai sini benar nggak sih sebenarnya yang kita cari itu angkanya 12. Kalau misalnya sama berarti itu adalah kuadrat sempurna. Tapi kalau enggak, menggunakan rumus yang ini. Oke, jadi untuk yang pertama kita cek apakah nilai si B ini benar-benar sesuai dengan rumus yang kita pakai. Oke, jadi 2 tetap kita tulis akar dari A-nya itu kan nilai A, B, C, A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah min 12, dan C-nya itu adalah 9. Berarti akar A-nya itu adalah 4, dikali C-nya itu adalah 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, ini kan min 12, sedangkan ini adalah 12. Nah, ini adalah garis mutlak waktu kelas 10. Nah, untuk garis mutlak, nilai mutlak itu positif berubah jadi negatif. Ya, ini balik lagi ke kelas 10. Jadi, untuk nilai mutlak dari positif itu adalah negatif. Nah, berarti dia itu adalah kuadrat sempurna. Nah, kalau kuadrat sempurna, kita misalkan fungsi fx-nya itu adalah ini, sama dengan si y. Nah, fungsi fx-nya adalah kita tulis, kemudian sama dengan y. Nah, ini kita faktorin, atau kita kuadratin. Ya, jadi patokannya gini, 4x itu adalah kuadrat dari berapa? Itu kan 2 kuadrat kan sama dengan 4 nih. Berarti ini adalah 2x dikuadratin sama dengan adalah 4x kuadrat. Nah, sedangkan ini positif 9. 9 itu angka berapa sih yang dikuadratin? Sama dengan 9. Itu kan adalah 3. Antara plus 3 dan min 3. Kenapa di sini min 3? Karena di tengahnya itu adalah min 12. Nah, jadi kita kalau misalnya dia negatif, hasilnya sama atau enggak. Jadi cara berhitungnya gini. 2x dikuadratin kan sama dengan 4x kuadrat. Sedangkan min 3 dikuadratin itu sama dengan 9. Karena min kali min. Plus kan. Min 3 kali min 3 sama dengan plus 9. Nah, untuk bagian tengahnya, cara perhitungannya kan 2x dikali min 3 itu kan sama dengan min 6. Min 6 dikali 2 sama dengan min 12x. Benar kan? Nah, kalau misalnya ini berbentuk positif, hasilnya itu adalah plus 12, bukan min 12. Sedangkan yang diminta adalah bentuk negatif, jadi ini adalah negatif. Oke, nah ini dikuadratin, berarti ini harus diakar ini. Jadi kuadratnya hilang, ini tambahin akar. Jadi dua-duanya itu harus sama. Oke, ini kuadratnya hilang, ini akar tambah. Jadi tambah akar Y, plus minus. Nah, yang kita cari itu adalah nilai si x-nya nih. Jadi, min 3-nya kita pindah nih, pindah ruas jadi plus 3. Nah, plus minus akar Y. Jadi, ini kenapa diakarin? Karena ini kan punya kuadrat nih. Akar itu kan adalah sama dengan pangkat setengah ya. Nah, jadi kan dia cuma punya pangkat 1. Ini pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kita ilangin. Karena kita mau mencari nilai x. Jadi, kalau ini kuadratnya hilang, sampingnya harus diakarin. Ya, jadi ini akarnya hilang nih, pangkatnya hilang, kemudian y-nya itu kita akarin plus minus. Jadi hasilnya itu adalah 2x sama dengan 3 plus minus akar dari y. Jadi kita menentukan nilai x-nya. Jadi 2-nya ini kita taruh pindahin
ini kan perkalian, bentuk kalau dipindahin jadi pembagian, jadi 3/2. Nah sedangkan ini kan dia ada akar, di depan akar Y nya itu kan gak ada angkanya, berarti dia itu sama dengan 1 kalau gak ada angkanya ya. Nah 2 nya juga kita pindahin ini jadi per 2, jadi hasilnya itu nanti variabel Y nya ini kita rubah lagi jadi bentuk X. Oke, jadi untuk fungsi inverse dari kuadrat sempurna yang pertama yaitu adalah 3/2 plus minus 1/2 akar X. Dan untuk lanjut next nomor kedua, kita menentukan sama fungsi inverse dari persamaan kuadrat, tapi kita harus cek dulu dia ini kuadrat sempurna atau bukan. Nah, kalau bukan kuadrat sempurna berarti kita menggunakan rumus yang ini. Oke, kita dengan cara tadi yaitu 2 akar AC. Jadi 2 akar AC dia itu hasilnya nilai si B atau bukan. Jadi 2 tetap akar A nya itu kan adalah 1 nih, karena depan variabel X kuadrat nggak ada angkanya berarti dia sama dengan 1. Sedangkan dikali 9, C nya itu adalah 9 nih. A, B, C, A nya 1, B nya min 3, C nya 9. Berarti kita punya nilai C nya adalah 9. Berarti 1 kali 9 sama dengan 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sedangkan nilai si B nya itu adalah min 3. Berarti dia itu tidak sama dengan nilai si B atau tidak sama dengan nilai mutlak si B. Jadi, karena bukan kuadrat sempurna, kita menggunakan rumus yang ini nih. Nah, rumusnya udah kita dapat nih, nilai A nya kita udah dapat 1, B nya min 3, C nya adalah 9. Oke, tinggal kita masukin angkanya aja, jadi min tetap tulis, B nya itu adalah min 3 nih, B nya min 3 plus minus akar B nya juga sama, min 3 dikuadratin, min 4, A nya 1, C nya 9 plus 4 kali 1, X nya tetap ya, X nya tetap, setelah itu per 2A, 2 nya tetap, A nya adalah 1. Nah, min ketemu min jadinya plus nih. Kemudian plus minus akar, min 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kali 1, 4 kali 9 sama dengan 36. Ini 4 kali 1, 4 kali X sama dengan 4X per 2A. Jadi hasilnya, ini kita totalin, 9 min 36 itu sama dengan min 27. Posisi 4X nya kita taruh depan karena ini memang sudah positif, jadi taruh paling depan dari akar, 4X dulu baru hasil dari ini, per 2. Selesai. Lanjut, next untuk selanjutnya, ini menentukan fungsi inverse dari fungsi berikut. Nah, ini untuk yang pertama kan tadi kita ada cara cepatnya itu yang ini nih, AX plus B sama dengan per CX plus D sama dengan A sama ditukar posisi plus pindah jadi min plus rubah jadi min rubah jadi plus. Oke, yang pindah posisi hanya nilai A sama D. Yang punya variabel X itu adalah si A, yang bawah adalah si C, ini B, ini D. Nah, jadi A sama D tukar posisi nih. Yang angkanya doang tapi ya. Sedangkan minus dirubah jadi plus, plus dirubah jadi min. Ini hasil akhirnya adalah ini. Min 5, kita pindah ke sini jadi plus 5 nih. Plus 5X plus 1 tetap. Plus 1 tetap, 3X nya juga tetap. Nah, 2 nya kita pindah taruh ke sini karena ini positif, dirubah jadi min. Jadi hasil dari ini langsung ke sini, nggak usah ini lagi nih, nggak usah kamu bahas-bahas yang ini. Ibu bisa jelasin tapi takutnya kamu malah susah juga, ribet juga. Jadi ibu langsung kasih cara cepatnya. A sama D tukar posisi, angkanya doang nih. Pokoknya yang di atas yang punya variabel X itu adalah si A. Nah, kemudian yang bentuk pernya pembilang penyebut ini adalah si C, ini D. Berarti A, B, C, D.
Tapi ingat ya, yang punya variabel X untuk pembilang itu adalah si A. Untuk variabel yang di pembilang, yang penyebutnya yang punya variabel X itu adalah nilai si C. Jadi walaupun dia duluan nanti, kalau misalnya ini duluan taruh di depan, kamu harus rubah dulu posisinya. Jadi biar gampang. Oke? Jadi langsung ke sini ya. Nah, ini cara cepatnya nih untuk yang kedua. 3x min 4 per 5x plus 2. Cari menentukan fungsi inversnya. Jadi ini A, B, C, D. Ingat ya, yang punya variabel X yang atas adalah A, yang punya variabel X yang bawah adalah si C. Yang kita rubah itu ada nilai A sama nilai D. Karena dua-duanya bentuk positif, kita rubah jadi bentuk negatif. Ini plus 2, pindah ke sini jadi min 2. Ini positif 3, pindah ke sini jadi min 3. Sedangkan min 4 sama 5x-nya tetap min 5x sama min 4 tetap posisinya, ini doang yang dirubah. Plus jadi min, min jadi plus. Oke. Nah, untuk pangkatnya 3 gimana? Nah, karena pangkat 3 bukan kuadrat. Kalau tadi kan sempurna tuh, kuadrat sempurna tadi kita udah coba. Nah, kalau pangkatnya 3, jadi bentuknya akar. Akar pangkat 3 ini kita taruh luar. Nah, ininya tetap X min. Min jadi plus. Ini kan sama aja kayak bentuk AX plus B. Jadi bentuknya bukan pecahan kayak gini kan. Ini kan sama dengan AX plus B nih. Karena X-nya itu pangkat 3, jadi bentuknya akarnya 3 nih. Akar dari pangkat 3-nya nih. Nah, ini tetap. Ini min dirubah jadi plus. Jadi X plus 1 per 2 nih. X plus 1 per 2. X plus 1 per 2, pangkat 3-nya bentuk akar. Selesai. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi komposisi ini, silakan kalian baca. Ibu akan menjelaskan contoh soalnya. Jadi, untuk yang pertama, kamu harus menentukan fungsi komposisi dari GOF. Yang diminta adalah GOF. Ya. Nah, untuk GOF itu kan fungsi terluar adalah fungsi G, sedangkan fungsi terdalamnya adalah fungsi F. Kemarin itu kalian masih banyak yang agak salah, jadi gini, untuk mengisinya, kamu tulis dulu fungsi yang paling terluar, yaitu fungsi G. Fungsi G itu kan adalah 3x plus 5, nah, nanti yang punya variabel X ini kita rubah sama fungsi yang di dalamnya, yaitu adalah ini. X min 2, jadi 3 fungsi yang paling terluar dulu yang kamu tulis, yaitu 3x plus 5. Nah, masih ada variabel X. Semua yang masih ada variabel X itu diganti sama fungsi yang dalamnya, yaitu fungsi F. Jadi X yang ini kamu rubah jadi X min 2. Nah, jadi 3 ini kamu rubah jadi X min 2 plus 5-nya tetap. Nah, setelah itu baru kamu kalikan ke dalam nih. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali min 2 sama dengan min 6. Min 6 tambah 5 sama dengan min 1. Jadi hasil untuk fungsi komposisi itu adalah 3X min 1. Sedangkan yang ditanyakan adalah, untuk yang kedua adalah inverse-nya. Nah, ini kan tadi 3X min 1 nih. Ini kan bentuknya jadi kayak AX min B. Nah, min B itu kita rubah jadi plus B. Sedangkan 3-nya kita taruh jadi per bawah. Jadi hasilnya itu adalah X plus 1 per 3. Min dirubah jadi plus, 3-nya taruh bawah. Nah, untuk yang ketiga, ini untuk membuktikan dia fungsi GOF diinversin sama nggak sih dengan fungsi F inverse, kemudian komposisi dari G inverse-nya. Nah, ternyata ini jika dijumlahkan sama. Walaupun awalnya mintanya ini sama dengan hasil ini. Tuh, jadi sama. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.